Aku cuma tidur 1 jam. Di sini mau turun buat breakfast. Si bocil masih tenggelam dalam tidurnya. Ha. Gue pikir ini tuh balkon ya kan. Kalau balkon tuh gue mungkin bisa kali ya pagi di sini, ternyata bukan. Wah, tempat AC. Oke, good morning. Endingnya bocil baru bangun. Dia masih malas-malasan. Waktu udah nunjukin jam 7 pagi. Mau prepare, mau mandi buat kita sarapan, habis itu move ke Serpong. Ini sih sudah selesai mandi, tinggal dandan, kita mau breakfast. Tapi muka gue sebenarnya masih muka bantal. Anjay, nggak bisa tidur nggak? Apa ini? Ini apa? Ini kotak keramat gue yang nggak boleh sampai ketinggalan dimanapun gue berada, karena kalau dia nggak ada hidup gue kelar. nggak akan berani keluar rumah, seriously. Walaupun pernah ada seseorang yang bilang lu lebih cantik kalau lu nggak dandan. Thank you. Paling tidak gue maunya agak beda kayak wah. Biar kayak manusia hidup gitu. Step by step. Gue pakainya apa sih? Gue pakainya nggak mahal dan nggak murahan juga, ya kan? Gue pakai produk dari perusahaan gue sendiri di mana gue tepatnya kerja. Pakai Oval facial lotion. Kalau gue lebih pakai yang apa namanya? Ini ya, yang jeruk nipis, karena muka gue itu lebih ke berminyak. Jadi kalau untuk yang skincare, gue pakainya untuk saat ini pakai Glow to Glow. Sebenarnya maunya gue kasih tempat kayak gini semua biar nggak terlalu rempong kan ya. Ini rempong banget karena satu isi begini tuh full banget guys. Mungkin rempong banget kali ya. Kalau dilihat tuh emak-emak, anjay, apa sih lu bisa nggak sih hidup tanpa makeup? I said no. Paling tidak gue mau pakai skincare. Walaupun ada seseorang yang pernah bilang gue cantik tanpa dandan, tapi jujurly siapapun itu perempuan, dia pengen terlihat cantik, apalagi ketika dia bersama orang yang dia cintai. Dia kepengennya dia selalu terlihat cantik. Supaya apa? Sebenarnya menurut gue itu prestis ya, prestis. Jadi laki-laki itu perempuan dia terlihat cantik ketika dia masih kecil. Kalau dia masih kecil, dia masih remaja, dia masih gadis, berarti orang tuanya dia itu yang pandai merawat anaknya. Walaupun sebenarnya kita sendiri nih, para gadis ya kan, yang merawat diri kita sendiri, bukan orang tua kita juga. Orang tua mah ibarat kata cuma memfasilitasi, dia kasih uang saku, kita tinggal kelola. Kita mau buat apa, mau jajan terus silakan. Tapi kalau kita mau menyisihkan uang saku kita untuk beli body care, face care, why not? Kalau gue zaman dulu waktu masih kecil, waktu masih remaja ya, gue selalu beli apapun itu, face care, body care. Tapi waktu itu gue nggak ini ya, gue masih belum
pakai skincare gue belum. Gue baru pakai dekoratif, itu pun dekoratifnya nggak kayak zaman sekarang lah. Anak-anak zaman sekarang tuh yang menurut gue terlalu too much sih ya. Kenapa nggak too much? Karena sekarang gini, balik lagi, nyaman dulu zaman tahun 2000 awal, zaman milenial kita para remaja itu dandan nih paling wah, pakainya pelembab, pakai lip balm sama bedak aja, bedak Mars udah cukup enough. Dan itu pun gue nggak pakai acara ngalis apa enggak. Gue ngalis itu semenjak gue bekerja. Gue ketemu sama pasangan gue yang dulu mantan suami yang dulu ya kan. Itu gue baru yang namanya pakai face cam, sorry make up yang full, pakai apa ini ya, pakai bedak, pensil alis, lipstick udah gitu. Tapi semenjak gue kerja ya kan, gue tahu tuntutan gue harus ketemu sama orang banyak, dan gue harus alhamdulillah sekarang gue menjadi seorang leader yang dimana gue juga membawahi. Jadi gue punya tim MD, tim SPG yang dimana setiap hari groomingnya mereka tuh gue lihat. Nggak cuma cewek kalau yang cewek ya gue wajibkan mereka itu tidak harus cantik, dia harus bisa bekerja. Paling itu juga mereka juga ngejaga groom mereka harus ngejaga face mereka. Karena apa, mereka kan setiap hari ketemu sama orang, mereka ketemu sama customer. Kalau misalkan nih dari tim kita aja udah mohon maaf buluk, kayak mana mau narik pelanggan ya, bukan narik pelanggan dalam tutup, bukan, tapi kayak mana dia bisa meyakinkan pelanggan kalau penampilannya dia aja lusuh, puyuh. No, tidak. Karena kebetulan gue basicnya itu dari modern trade, yang rata-rata SPG gue tuh adanya di toko-toko supermall, kayak supermarket kayak gitu ya kan. Dan juga sama, kebetulan juga gue punya tim MD, merchandise, display, itu mereka ada masuk ke minimarket kayak Alfamart, Alfamidi, Indomaret, terus beberapa minimarket yang lokal, tapi dia ada di beberapa area yang yang memang harus di handle sama ini ya, sama merchandise, tim merchandise. Mereka itu pun wajib yang namanya walaupun cowok nih. Islam itu memang mensunahkan mereka punya jenggot, tapi no, buat gue tidak. Karena apa? Grooming lo, ketika lo masuk ke toko, lo bawa seragam, you bawa uniform lo bawa bendera dari bendera dari perusahaan lo. Jadi please jangan bikin malu, dalam artian lo boleh nggak ganteng, tapi paling tidak gue minta tolong jaga penampilan. Wajah harus bersih dari yang namanya kumis sama jenggot. Kalau tim gue, nanti gue akan spill tim gue dari zaman gue masih punya SPG sampai gue punya hanya tersisa sekarang MD only, cowok semua. Mereka memang tidak semua ganteng, tapi gue mewajibkan mereka harus rapi dan bersih, baik itu secara pakaian dan wajah. Kenapa? Mereka yang mewakili kita di area untuk sebagai apa ya, kalau gue bisa bilang perwakilan kita di market. Oh, tim MD Kino ganteng-ganteng ya, MD SPG Kino cantik-cantik ya.
Kan itu yang gue mau. Perlu terlalu perfeksionis no, tapi ya ini kalau di tim gue itu gue selalu mengajarkannya seperti itu. Makanya kenapa gue selalu tidak comfort ketika gue itu harus keluar di di jam kerja gue tanpa make up. Kan itu tadi gue bawa identitinya perusahaan, gue leader dari SPGMD, walaupun tidak secara langsung mereka itu di bawah aku, tapi kebetulan gue di area gue yang langsung ngelit mereka, jadi gue harus kasih contoh yang benar-benar baik untuk mereka. Bahkan kalau misalkan pengen tahu, bisa nanti misalkan lu pada ketemu sama tim gue nih di area, kebetulan gue pegang area Karawang, Purwakarta sama Subang, MD-nya yang ada di mungkin masuk ke Indomaret atau apa, kalian lihat ada mereka pakai baju seragam kino, tanya aja, oh si ibu gimana. Setiap hari Senin mereka wajib bersih dan rapi, kalau tidak mereka wajib masuk ke kamar mandi untuk cukur kumis mereka. Dan itu pun sebenarnya yang gue harapin dari pasangan gue waktu itu. Hai pasangan, kalaupun misalkan lu saat ini sudah menganggap gue masa lalu, baik ya jadinya gue pasangannya aja belum tentu dia ngeliat video ini, say. Ya itulah sedikit ini ya, sedikit alkisah sedikit alkisah gua yang seorang sales ini. Kalau ditanya gua pakainya cushion apa, gua nggak di endorse. Alah siapa juga yang mau endorse gue ya kan. Btw wait second, gue mau nyalain AC karena udah panas. Gue pakai rata-rata produk gue itu dari Pixi. Gitu ya. 75% produk gua di sini itu adalah dari Pixi. Nggak tahu kenapa, tapi emang menurut gua selain harganya itu affordable, kulit gua lebih lebih cocok, lebih masuk sama Pixi. Shade bedaknya, terus shading dari concealer maupun dari sorry guys, gua agak masuk angin. Concealer, terus dari foundation itu gua rata-rata lebih cocoknya lebih masuk di ini, di Pixi. Dan warna mereka ngeblend banget, bukan ngeblend lagi, jadi warna mereka tuh udah nyatu banget sama kulit gua nggak terlalu kelihatan abu-abu monyet, enggak. Ya gue udah beberapa kali ganti, dari mulai brand-brand yang gede nggak ada yang cocok pak. Why? Gue juga nggak tahu say. Nah harusnya gue pakai ininya ya, pakai wadahnya. Ini wadahnya udah sampai buluk banget nih. Nah karena kemarin waktu mau gue pindahin ke wadahnya itu dia retak. Daripada gue memaksakan sesuatu yang endingnya jadi pecah, ini aku cuma ya udah bikin aja.
gua kalau udah masuk ke hotel ya kan, udah masuk ke kamar mandinya lama. Karena apa, pakai shower. Makanya itu gue jadi malas masang shower di rumah, Wak. Oke, kenapa pagi-pagi banget kita sekarang prepare? Karena kebetulan gue hari ini harus mampir ke Petukangan dulu, ngirim sesuatu titipan dari teman gue di Kudus. Buat temennya dia yang kebetulan ada di daerah Petukangan. Habis itu gue mau langsung 12 ke Serpong, ketemu bestie gue yang paling ngeselin sejagat Indonesia Raya Merdeka ini ya kan. Ini gila aja, dikasih hampers ketinggalan di mobil gue, ketemuin dari seminggu lalu. Hampersnya tadi masih ngintil gue kemana-mana. Lo awas aja lo ya, awas aja lo Steven lo, sini lo gue. Nah, kalau di jam kerja dan ini nggak bisa setenang ini, bos. Pensel alis gue udah sampai segini, tapi gue masih sayang banget untuk ngebuang dia, serius. Bukan apa-apa ya, dia pegangannya masih enak banget, coy. Kalau untuk ininya udah ada nih, apa namanya, gantinya tuh udah ada, tapi gue mau ngegantiin itu tuh susah, kayak susah ngegantiin posisi seseorang kalau udah nyaman di hati, nggak sih? Kita bikin alisnya dulu. Ini yang paling PR banget karena terkadang alis gue sama kanan sama kiri tuh beda, karena tulang alis gue itu nggak simetris, jadi lebih apa ya, lebih apa, tingginya itu beda, tinggi pendeknya tuh beda, panjang pendeknya. Jadi waktu gue sempet di komen, kenapa sih alisnya nggak bisa simetris? Mungkin kan ada ya orang yang simetris, jadi kanan kirinya itu sama sesuai, tapi gue nggak bisa, gue juga nggak ngerti. Bahkan bibir gue nih, nggak bisa ngerasa bibir gue itu sebenarnya lebih panjang sebelah kanan daripada sebelah kiri. Sebelah kiri gue tuh terlalu pendek. Ya muka gue nggak simetris, sama seperti hidup gue, coy. Dan pun gue otodidak, gue nggak pernah belajar dari siapapun, gue hanya menguasai mempelajari tekniknya aja, dan after itu udah, terus selalu ngikutin insting aja. Oh berarti kalau pakai alis tuh, kalau misalkan biar nggak terlalu kelihatan ini harus seperti apa, bagaimana. Sempat berapa kali ditawarin untuk ikut beauty class, pengen sih ikut, tapi notifikasi gue banyak banget.
untuk yang masih kurang simetris kita beresin dulu. Biar dia lebih halus arsirannya. Oke. Pakai warna kesukaan gue, dan kebetulan ini kita pakai dari makeover. Simple. Ini masih paling simple dari biasanya, karena biasanya gue tuh pasti akan selalu full of part, jadi pakai blush on dan lain-lain. Cuma karena sekarang masih di luar jam kerja, jadi kita pakai yang simple aja. Oke. Cukup berkendara untuk hari ini. Semua orang menandakan sudah waktunya bagi sebutan untuk istirahat. Tidurlah. Dan kelihatan galak ya. Tapi ini yang paling gue suka. Nggak tahu kenapa. Jadi kalau gue pakai warna-warna yang lain tuh terkadang muka gue tuh kelihatan jadi kayak lusuh, kuyup, kecapean, kayak kelihatan pucat. Jadi kenapa gue lebih suka pakai warna merun, warna merah cabai, itu supaya gue kelihatan lebih segar mukanya, walaupun nanti endingnya wajah gue kelihatan lebih galak. Oke, sentuhan terakhir kita pakai parfum. Gue lupa ini mereknya apa, ini gue beli udah setahun dan sampai sekarang masih ada setengah. Jarang gue pakai karena termasuk dari favorite parfum yang gue paling suka, karena dia baunya itu lebih banyak bau vanilla begitu. Nggak tahu kenapa, memang temen gue sendiri yang kebetulan si Steven, dia yang milih, karena dia kebetulan juga tahu selera gue. Selain bau-bau yang maskulin, dia tahu gue paling suka parfum-parfum yang selalu dipakai di malam hari. Cuma kalau misalnya lo pengen coba lihat, ini ada di Shopee. Harganya kalau kurang lebih sekitar 200 ribuan ya, 200 ribu. Gue lupa linknya, tapi nanti gue akan coba cari linknya dan gue akan sisipin di sini kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya mohon maaf, nanti kalian bisa langsung move ke Shopee aja, cari parfum ini. Cari gue deketin ya. Nggak bisa ya. Ini yang varian carrot cake and latte. Enggak lah. Itu salah kau, malas turun salah kau. Bayar nanti itu. Enak kali kan anak gua kalau ngomong. Enak kali, dia nggak paham. Kalau kita pakai fasilitas room service itu kena charge. Padahal kan kamar udah free breakfast. Tahu gitu gue pesennya sekalian aja kemarin apartemen gitu kan, makanya gue masak sendiri. Kalau kayak begini ngapain anjay, mahal loh. Emang ini bocah kalau nggak dikasih pengertian nanti dia begitu terus. Oke, gue udah ready, gue mau preparein, gue mau repacking. Ketemu di meja makan. Sekarang kita udah di bukan di lounge, jadi lebih di kafenya, di restonya. Kita lagi breakfast. Terus si bocil biasa dia nggak mau makan sayur, dan lagi-lagi nggak ketemunya kentang dan santan. Sepertinya Vegeta perlu diminum lagi habis ini. Kalau nggak gitu susah bawa BAB-nya. Oke. Untuk menunya simple, mereka nggak terlalu banyak menu.
jadi cuma seadanya aja. Mungkin karena yang nginep juga nggak terlalu banyak mungkin ya. Oke, see you. Oke, kita akhirnya check out. Dan ternyata gue baru tahu kalau kita itu satu gedung sama PSSI. Oke, whatever lah ya. Sekarang kita mau keluar ke petukangan dulu. Oke, sekarang kita OTW ke petukangan dulu. Mau kirim titipan. Dari mapnya sih aman ya, lancar aja. Cuma kita nggak tahu ya nanti endingnya kayak mana. Ikutin aja. Oke, titipannya udah mendarat dengan selamat sampai petukangan. Sekarang kita OTW ke Serpong. Oke, terpadat, lalin mulai agak padat merayap guys. Padat merayap. Oke, udah sampai di Serpong. Dekat banget sama hotel. Kita makan dulu, makan bakso. Dan tadi ada sedikit insiden, mobil gua disundut dari belakang. Hah? Ya nggak tahu karena dia ngantuk tertidur pulas. Terus tadi yang nabrak gua Pak pensiun, kemudian rezeki lo berlimpah. Tapi kalau misalnya lo nabrak paling nggak minggir dulu deh, edit dulu kemana? Soal banget. Gengs, finally kita udah nyampe ke hotel. Cuma gua baru sempat bikin video dan gua nggak sempet room tour karena tadi ada sedikit kabar yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan. Jadi mungkin untuk part 2 nya sekian dulu karena I need time to tenangin diri. Oke, mungkin kita lanjut besok di hari ketiga di hotel terakhir sebelum kita pulang. See you, bye.